Kita yang pertama akan belajar tentang teori muatan. Listrik statis itu kan merupakan listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis. Berbeda dengan listrik dinamis yang muatan listriknya senantiasa bergerak. Jadi, atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Ini gambar atomnya. Nah, di sini atom memiliki inti atau nukleus yang mengandung proton atau positif dan neutron yang bermuatan netral. Nah, di sekelilingnya ini ada orbit elektron yang bermuatan negatif, di mana elektron ini berpindah-pindah, sedangkan proton ini tetap ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Benda yang kehilangan elektronnya akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Sedangkan benda yang menerima elektron akan bermuatan negatif atau jumlah proton lebih kecil daripada jumlah elektron. Selanjutnya, yang pertama cara menimbulkan muatan. Cara yang pertama dengan penggosokan, yaitu menggosokkan benda akan membuat benda lain menjadi bermuatan. Nah, berikut adalah deret tribolistrik. Merupakan daftar benda yang bermuatan yang bisa positif atau negatif kalau digosok. Misalkan batang kaca sebelum digosok dengan sutra, jumlah muatannya ini sama banyak, positif dan negatif sama banyak, gambar A ini. Kemudian setelah digosok dengan sutra, elektron dari kaca ini berpindah ke kain sutra sehingga kaca bermuatan positif ya. Jadi dari deret tribolistrik ini semakin ke atas itu semakin positif dan semakin ke bawah itu semakin negatif. Berikut tabel hasil pembuatan benda bermuatan listrik. Misalkan yang pertama sisir dengan rambut. Ini hasilnya, sisir menjadi negatif dan rambut menjadi positif karena elektron dari rambut berpindah ke sisir. Kemudian mistar plastik dengan rambut. Mistar menjadi negatif dan rambut menjadi positif karena elektron dari rambut berpindah ke mistar. Selanjutnya, misalkan mistar plastik dengan kain wol, maka mistar plastik menjadi negatif dan wol menjadi positif karena elektron dari wol berpindah ke mistar ya. Contoh selanjutnya, misalkan ebonit dengan kain wol, kalau digosok ebonit menjadi negatif dan kain wol menjadi positif karena elektron dari wol berpindah ke ebonit. Terus selanjutnya kaca dengan kain sutra, kaca menjadi positif dan sutra menjadi negatif karena elektron dari kaca berpindah ke sutra. Nah, contoh yang terakhir misalkan balon dengan kain wol. Balon menjadi bermuatan negatif dan wol menjadi bermuatan positif setelah digosok karena elektron dari wol berpindah ke balon. Cara pembuatan muatan selanjutnya yaitu dengan cara induksi atau didekatkan. Merupakan proses pemisahan muatan listrik positif dan negatif pada suatu benda karena didekati benda bermuatan listrik. Contoh alatnya elektroskop ya. Elektroskop itu bentuknya, gambarnya seperti ini. Di sini ada kepala yang terbuat dari logam, kemudian isolator. Isolator itu merupakan tidak bisa mengantarkan
listrik, kemudian di sini ada dinding, kemudian ada plat logam yang daunnya atau foil. Cara kerja elektroskopnya seperti ini. Misalkan yang pertama, benda bermuatan positif didekatkan ke kepala elektroskop netral. Netral itu muatannya sama ya, ingat ya, sebelumnya tadi plus sama minusnya sama. Setelah didekati benda bermuatan positif, maka hasilnya muatan negatif ditarik ke kepala elektroskop ya. Ingat, muatan sejenis tolak menolak, muatan berbeda jenis tarik menarik. Selanjutnya, muatan positif di kepala ini ditolak menuju daun-daun elektroskop, sehingga daun-daun elektroskop saling menjauh karena muatannya sejenis ya. Nah, ini kalau elektroskop netral didekati bermuatan negatif, bendanya negatif, maka muatan positif ditarik ke kepala elektroskop karena beda jenis ya, sehingga tarik menarik, dan daun-daun elektroskop saling menjauh karena mempunyai muatan sejenis. Negatifnya ini kan ditarik menuju daun-daun ini. Nah, kemudian tolak menolak. Yang ketiga, cara pemberian muatan yang ketiga dengan cara konduksi. Konduktor tidak bermuatan akan memiliki muatan listrik jika ditempelkan ke konduktor lain yang memiliki muatan. Dua benda itu harus mengalami kontak langsung untuk mengalami muatan listrik, sehingga elektron dari satu benda bisa mengalir ke benda lainnya. Dan ini hanya bisa dicoba pada benda-benda yang bersifat konduktor, misalkan baja, besi, dan tembaga. Contohnya ini, sebuah logam yang diberi muatan positif. Ini ada konduktor positif, maka elektron mengalir dari logam ke konduktor. Atau sebuah logam yang diberi muatan negatif, maka elektron mengalir dari konduktor ke logam.